Shalom anak-anak yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini lagi kita bisa menikmati kasih dan anugerahnya. Kita bisa sehat, kita bisa kuat, semua karena kebaikan Tuhan bagi kita. Karena itu mari kita dengan tiada henti-henti kita bersyukur kepada Tuhan karena segala kebaikannya. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan saya bagikan, saya sharingkan untuk kita dalam ibadah kita. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan oleh karena kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami juga mau bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, biarlah lewat perenungan firman Tuhan membawa kami semakin dewasa dalam iman, membawa kami semakin mengenal Tuhan dengan lebih baik. Bahkan di masa muda kami mulai rindu untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan untuk kita yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-18. Satu ayat saja. Firman Tuhan berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Baik, anak-anak sekalian, di suatu kerajaan ada seorang raja yang sedang melamun sambil dia menatap dan melihat-lihat di sekitar taman di depan istananya. Lalu dia melihat ada seorang tukang kebun yang sangat bahagia. Seorang tukang kebun yang sangat bersuka cita. Lalu dia berkata kepada dirinya, saya kok tidak bisa ya seperti tukang kebun itu. Saya kok tidak bisa bahagia seperti tukang kebun itu. Saya tidak bisa tidur nyenyak. Padahal saya punya kamar yang sangat cantik. Saya punya tempat tidur yang sangat-sangat indah. Tetapi dia melihat bahwa tukang kebun ini selalu datang dengan wajah yang penuh sukacita. Dan juga tukang kebun ini pulang dengan penuh keceriaan. Dan si tukang kebun ini ketika dia pulang, dia akan disambut oleh keluarganya dengan hidangan makanan yang sederhana. Tetapi sepertinya kehidupan dari si tukang kebun ini sangat-sangat bahagia. Lalu si raja pun sangat heran melihat orang ini. Lalu dia memanggil penasehatnya dan bertanya kepada penasehatnya, hai penasehat, telah lama kuperhatikan kehidupan si tukang kebun ini. Berbeda sekali dengan kehidupan saya. Saya hidup dalam kegelisahan padahal saya mempunyai segalanya. Tapi si tukang kebun ini berbeda. Dia tidak punya rumah yang mewah, rumahnya sederhana, gajinya pas-pasan. Tetapi hidupnya selalu bahagia, wajahnya penuh dengan keceriaan dan penuh dengan sukacita. Dia bisa tidur dengan nyenyak, dia bangun dengan penuh dengan sukacita. Lalu si penasehat ini tersenyum kepada si raja ini dan berkata, Raja, si tukang kebun itu bisa seperti itu oleh karena resep 99. Lalu si raja berkata, apa itu resep 99? Apa yang kau maksud dengan resep 99? Lalu si penasehat berkata kepada raja ini, besok malam perintahkan prajurit untuk mengantarkan hadiah kepadanya. Sediakan 1 kotak uang dan tulislah 100 dinar. Tetapi isilah kotak itu dengan 99 dinar saja. Lalu raja pun menuruti saran yang disampaikan oleh penasehatnya. Ketika hari mulai gelap, prajurit mengetok pintu rumah si tukang kebun ini dengan membawa sebuah hadiah. Si tukang kebun membuka pintu dan terkejut melihat prajurit membawa kotak hadiah. Prajurit berkata kepada tukang kebun ini,
ini hadiah dari raja untukmu. Lalu si tukang kebun berkata, ya terima kasih. Tolong sampaikan terima kasih saya kepada raja. Lalu si tukang kebun ini dia memanggil anggota keluarganya. Dan mereka membuka kotak itu dan menghitung jumlah uang yang ada di dalam kotak itu. Tapi anehnya, di luar kotak itu tertulis 100 dinar. Tetapi ketika mereka menghitung, ternyata uangnya hanya 99 dinar. Mereka hitung balik, tetap 99, terus dihitung beberapa kali, tetapi tetap jumlahnya 99 dinar. Lalu si tukang kebun ini berpikir bahwa pasti uang ini ada yang jatuh ini. Pasti uang ini jatuh dalam perjalanan. Dan akhirnya dia mulai satu malaman dia mencari uang itu. Dia mencari dari pintu rumahnya sampai ke istana raja. Dia cari dan dia cari. Dan ternyata dia tidak menemukan apa-apa. Ketika esok harinya si raja mulai menunggu. Dia menunggu kedatangan si tukang kebun beserta dengan penasehatnya. Lalu tidak berapa lama kemudian datanglah tukang kebun itu, tetapi dengan wajah yang sangat masam dan sangat muram. Dia sangat merengut. Lalu raja kaget dan bertanya kepada penasehat. Tak biasanya wajah si tukang kebun itu penuh dengan kemurungan atau penuh dengan kemasaman seperti itu. Dia biasanya ceria, tapi hari ini kok dia sangat muram. Lalu si penasehat ini dengan santai berkata kepada si raja, duhai raja, begitulah kehidupan kita. Ya, si tukang kebun ini dia akhirnya menggelisahkan hidupnya, membuat hidupnya tidak nyaman oleh karena dia sibuk mencari yang 1 dinar itu. Begitulah kehidupan kita. Ketika orang memiliki sesuatu, dia tidak mensyukuri hal itu, melainkan dia mencari yang tidak dia punyai. Si tukang kebun itu dia memiliki 99 dinar secara cuma-cuma raja memberikan kepadanya. Tetapi dia sibuk mencari yang 1 dinar itu. Munculnya kegelisahan dalam hati karena kita mencari sesuatu yang tidak kita miliki. Sementara tidak pernah mensyukuri banyaknya anugerah yang kita punyai. Kisah yang kita baca pada hari ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa kita semestinya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus banyak belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita punya, bukan sibuk mencari apa yang tidak kita punya. Kita mesti belajar untuk bersyukur. Jangan seperti si tukang kebun ini. Raja sudah memberikan kepadanya 99 dinar secara cuma-cuma. Tetapi karena di kota itu tertulis 100 dinar. Akhirnya dia membuat hidupnya tersiksa. Hanya mencari yang 1 dinar itu. Tetapi dia lupa untuk menikmati yang 99 dinar itu. Anak-anak sekalian. Saat ini sekalipun kalian masih muda. Kalian masih remaja. Tetapi mari belajar untuk percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan punya rancangan yang indah bagi kita. Tuhan punya tujuan yang mulia kepada kita. Dan Tuhan sudah mau berkorban untuk kita. Mati bagi kita. Tuhan pasti akan mencukupkan apa yang kita perlukan. Karena itu kita gak perlu hidup dalam kekhawatiran. Kita nggak perlu hidup dalam kegelisahan, takut ini, takut itu. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang memiliki masa depan kita. Mari kita belajar untuk mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari kita belajar untuk senantiasa bersyukur. Itulah firman Tuhan yang mau ajarkan kepada kita pada hari ini. Yaitu mari kita belajar untuk bersyukur. Anak-anak yang terkasih. Di tengah-tengah situasi pandemi, di tengah-tengah situasi yang sangat sulit sekarang ini pun, mari kita juga tetap bersyukur kepada Tuhan.
kita jauhkan dalam diri kita keluh kesah. Kita jauhkan dalam kehidupan kita gerutu. Tetapi di tengah-tengah kesulitan apapun, mari kita belajar untuk bersyukur. Kenapa? Karena apa yang masih kita punyai, kehidupan yang masih kita miliki, kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kita, itu sangat luar biasa. Dan itu adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kepada kita yang seharusnya terus-menerus kita ucapkan syukur kepadanya. Anak-anak yang terkasih, mari kita hidup belajar untuk mengucapkan syukur. Baik, ini saja renungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Saya rindu supaya hidup kita dari hari ke hari semakin dipenuhi dengan ucapan syukur. Dan juga mari kita terus berdoa supaya pandemi ini boleh segera berlalu. Dan akhirnya kita juga bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita kembali seperti biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu dan berkat-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang selalu memelihara, menjaga dan memberkati kami. Dan berkati juga ya Bapa kehidupan kami, biarlah masa depan kami Tuhan yang terbaik Engkau berikan kepada kami. Juga untuk orang tua kami Tuhan berkati, bahkan untuk pandemi ini Tuhan kami terus memohon anugerah-Mu, belas kasihan-Mu. Biarlah pandemi ini boleh segera berlalu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkati upaya pemerintah dalam mencegah, dalam melakukan vaksin sehingga pandemi ini betul-betul boleh segera hilang. Terima kasih ya Bapa dalam sorga, dan juga berkati untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah kami diberi hikmat kebijaksanaan oleh Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak sekalian, selamat pagi, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.